Pernahkah engkau duduk dalam hening dan merasa bahwa tidak ada lagi suara yang tersisa untuk menghiburmu? Pernahkah engkau menatap langit malam yang bisu dan bertanya dalam hati, di mana pertolongan Allah? Bukankah Dia Maha mendengar? Bukankah Dia Maha mengetahui? Mengapa langit terasa begitu sunyi? Kita tidak sedang sendirian dalam pertanyaan itu. Para nabi pun dulu pernah merasa sesak dalam sabar. Orang-orang saleh menangis hingga wajah mereka pucat. Bahkan para filsuf Islam seperti Al-Ghazali menulis bahwa di tengah kelamnya malam jiwa, kadang Allah menyembunyikan cahaya agar kita mencarinya dengan seluruh keberadaan kita. Namun mari kita telusuri bagaimana cara seorang pencari kebenaran yang sejati bertahan ketika dunia tidak menawarkan apa-apa selain kesunyian dan penantian panjang. Penantian bukan sekadar soal waktu. Ia adalah medan ujian paling halus yang membongkar kesabaran, mempreteli keikhlasan, dan menguji siapa yang benar-benar percaya dan siapa yang hanya menggenggam harapan palsu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, kadang Allah menunda jawaban bukan karena Dia lalai, tapi karena Dia ingin engkau kembali padanya. Bukan pada permintaanmu. Betapa banyak dari kita yang berharap, bukan karena cinta, tapi karena takut. Kita tidak sabar, bukan karena kecewa pada takdir, tapi karena terlalu mencintai kehendak kita sendiri. Kita marah, bukan karena Allah lambat, tapi karena ego kita ingin dipuaskan secepatnya. Itulah racun spiritual terbesar ketika keinginan pribadi menyamar sebagai doa dan kita mulai menuntut Allah untuk menjadi pelayan kehendak kita. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika engkau memohon pada Allah dan belum dikabulkan, janganlah engkau kecewa karena barangkali penundaan itu sedang mendidik hatimu lebih dari jawaban itu sendiri. Pertolongan Allah sering datang dalam bentuk yang tidak kita mengerti. Kadang Ia datang sebagai rasa sakit agar kita terbangun. Kadang Ia datang sebagai keheningan agar kita bersandar hanya kepadanya. Kadang pertolongan itu adalah justru keterlambatan itu sendiri. Dan saat kita mengeluh, "Ya Allah, aku sudah menunggu lama," langit menjawab dalam diam, "Bukankah aku yang lebih tahu kapan waktu yang tepat bagimu?" Amarah, frustrasi, putus asa, itulah makhluk-makhluk yang datang menyelinap di sela-sela penantian. Mereka membisikkan, "Untuk apa lagi berharap? Allah tidak peduli padamu. Yang kau minta tidak akan pernah datang." Dan jika kita tidak hati-hati, emosi itu akan menggerogoti keyakinan kita. Ibnu Athaillah As-Sakandari, sufi besar dari Mesir, menulis, "Janganlah kegelisahanmu atas keterlambatan pemberian. Allah membuatmu lupa bahwa Ia sedang mendidikmu dengan cara yang tak kau pahami." Pengendalian diri dalam Islam bukanlah menekan emosi agar lenyap, tapi mengakuinya lalu mengarahkan cahaya sabar ke dalamnya. Bukan kita yang harus mengalahkan rasa marah, tapi cahaya iman di hati kitalah yang harus diperkuat hingga kemarahan itu perlahan luruh seperti kabut tersinari fajar. Filsuf besar dari Persia, Mel Sadra, mengajarkan bahwa dalam setiap penantian manusia sedang bergerak secara batin. Ruh akan tumbuh bila ia menahan gejolak waktu. Tulisnya, waktu tidak pernah diam, tapi hanya mereka yang diam dalam batin yang bisa mendengarnya. Sabar bukan pasif. Sabar adalah pekerjaan paling aktif karena ia menguras seluruh energi batin agar tidak hancur oleh waktu.
Kita tidak hanya disuruh menunggu, kita sedang dituntut menjadi arsitek jiwa dalam sunyi. Mari kita lihat kisah para pecinta Allah yang juga harus menunggu. Nabi Ayub menunggu sembuh dari penyakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf menunggu dalam penjara selama bertahun-tahun sebelum diangkat derajatnya. Hajar, istri Ibrahim, berlari di antara dua bukit dalam kehausan yang sunyi hingga air Zam-Zam memancar. Mereka tidak melihat pertolongan dalam sehari, tapi mereka tidak pernah melepaskan iman, dan Allah tidak mengecewakan mereka. Kisah mereka adalah cermin untuk kita bahwa penantian tidak pernah sia-sia selama kita bertahan di jalan keyakinan. Pertanyaan ini muncul, kapan aku harus berhenti menunggu? Kapan aku boleh menyerah? Jawabannya adalah, engkau tidak harus berhenti menunggu, tapi berhentilah menggantungkan hidupmu pada bentuk pertolongan tertentu. Serahkan pada Allah bagaimana bentuk dan waktu datangnya pertolongan. Tugas kita adalah meluruskan jiwa, menahan emosi, menjaga keyakinan. Syekh Abdul Qadir Al-Gilani berkata, jika engkau menunggu sesuatu dari Allah, jangan tunggu waktunya, tapi tunggulah Dia dengan sepenuh keyakinan, karena Allah tidak terikat oleh jam, tapi oleh hikmah. Penantian adalah tempat di mana Allah membentuk hal-hal yang tak terlihat. Mungkin Allah sedang mencabut penyakit ego dari hatimu. Mungkin Dia sedang menumbuhkan akar iman yang lebih dalam. Mungkin Dia sedang melatihmu menjadi seseorang yang akan menuntun orang lain yang pernah merasa kehilangan harapan seperti dirimu hari ini. Jangan lihat apa yang belum datang. Lihatlah siapa yang sedang engkau jadikan. Karena tujuan utama penantian bukanlah hasil, tapi pembentukan jiwa saat engkau merasa benar-benar tidak kuat. Saat hati tak mampu lagi menanggung kecewa. Itulah saat engkau sebenarnya dekat dengan Allah. Karena dalam ajaran tasawuf, justru ketika jiwa paling lelah, ia akan terbuka paling lebar pada kehadiran Tuhan. Jalaluddin Rumi menulis, Tuhan datang paling dekat kepada hati yang hancur. Karena hati yang pecah adalah pintu bagi cahaya untuk masuk. Tangismu bukan kelemahan, ia adalah bahasa spiritualmu yang seringkali lebih jujur dari semua doa formal yang pernah kau ucapkan. Maka ketika kita merasa lelah, jangan buru-buru berkata bahwa pertolongan Allah tak datang. Barangkali Ia sudah datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, dalam bentuk keheningan yang mendewasakan, dalam bentuk luka yang membuatmu tidak sombong, dalam bentuk kehilangan yang menjauhkanmu dari dunia. Dan bukankah semua itu juga pertolongan? Jika hari ini engkau merasa nyaris menyerah, ambillah jeda, bukan untuk putus asa, tapi untuk mendengar ulang suara hatimu yang telah lama berdoa. Bagikan video ini untuk mereka yang sedang menunggu agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dan tuliskan di kolom komentar, aku masih menunggu dengan iman, karena kita tidak lelah. Kita hanya sedang ditempa, dan yang ditempa tak pernah jadi sia-sia. Akhir dari semua penantian bukan hanya datangnya jawaban, tapi berubahnya kita menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih sabar, lebih percaya. Dan di sanalah pertolongan Allah telah datang.